agendanya untuk apa ya Mbak ya? Itu agendanya kami sekarang ada nota pembelaan ya. Ya. Jadi pleidoy ini karena kemarin tuntutannya tidak memuaskan sih. Kalau dari nanti jika memang ada keputusan minggu depan kan ya, itu akan minta banding atau bagaimana, Mbak? Ya mudah-mudahan untuk nextnya nggak akan banding lah. Karena udah tahu ini kan kita sudah sesuai ini prosedur arahan petunjuk untuk membelanya kan. Siap. Gitu. Keadaan Bang Jerry sendiri bagaimana keadaannya saat ini? Saat ini sih videonya ya kayaknya terpukul habis ya. Ya intinya nggak sesuai lah dengan apa yang dilakukan. Tidak ada BP, tidak ketangkap tangan, kan intinya kan gitu. Kondisi kesehatannya sendiri bagaimana, Mbak? Kondisi kesehatan? Kesehatan ya kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Ya namanya juga tahap penyembuhan kan, masih ada tahap penyembuhan kan. Ya gitulah. Untuk hari ini pengacara siapa saja yang hadir? Yang hadir hari ini saya sama Pak Luki, karena yang dua rekan kami yang dua ada kesibukan tidak bagi tugas. Baik. Ya. Baik Mbak, makasih Mbak atas waktunya Mbak. Bagi tugas. Tidak ada fotokopi jadi ngambil bekas dari sini, takutnya mereka lupa kan untuk mengingatkan. Iya. Tindakan asesmen terhadap terdakwa adalah saksi Dr. Novi, dokter ahli BLK, menerangkan bahwa telah melakukan asesmen terhadap saudara James Lawalata dan memeriksa terdakwa. Mengingat bahwa latar belakang terdakwa menggunakan kembali narkotika dikarenakan kondisi tubuh yang sudah tidak mungkin menahan rasa ketergantungan dan menyatakan ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Bahwa pernyataan dokter tersebut merupakan refleksi dari pasal 44 KUHP yang menyatakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dan pertumbuhan dalam pemikiran yang tidak stabil atau tergantung karena sakit jiwanya maka tidak bisa dipidanakan dan wajib mendapatkan pengobatan secara total. Dan saat ini terdakwa masih dalam pengawasan tim TAT BNK, yang mana tim TAT rekomendasikan terdakwa guna menjalankan perawatan medis di RSKO yang faktanya terdakwa adalah pecandu, bukanlah suatu yang diperdebatkan. 2. Ibu Wiwin, psikologi Kanwil Menkumham tim TAT menerangkan dan juga menjelaskan bahwa terdakwa benar-benar berusaha atas dirinya ingin bebas dari ketergantungan narkotika sebagai upaya lepas dari ketergantungan narkotika, bahwa terdakwa wajib menyibukkan diri, bekerja ekstra, dan menjalani terapi narkotika untuk menurunkan rasa ketergantungannya secara bertahap di bawah pengawasan dokter ahli medis, dan terdakwa juga harus mengikuti pengobatan dengan sistem terapi substitusi di pusat kesehatan masyarakat di panti rehabilitasi atau panti nasa. Jika tidak dilakukan maka besar. Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Meminta kepada hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh
penasihat hukum atas nama terdakwa. 3. Menolak tuntutan umum Registor Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya. 4. Membebaskan terdakwa dari tuntutan dan putusan pengadilan. Atau 5. Menetapkan dan memerintahkan terdakwa tetap melanjutkan pengobatan kembali di RSKO dengan program IPWL, Institusi Penerimaan Wajib Lapor atau direhabilitasi. 6. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara. Namun bila hakim menemukan kebenaran material yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum, kami mohon kepada majelis hakim untuk tetap berpegang pada tujuan Undang-Undang Narkotika tahun 2010-2011, peraturan bersama yang sudah ditetapkan dan menjadi keputusan bersama dan disahkan oleh Mahkamah Agung, yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010-2011 bahwa pemakai atau penyalahguna bagi diri sendiri wajib mendapatkan rehabilitasi untuk mendapatkan hak pengobatan kesehatan jiwa dan psikososial bagi dirinya, yang mana sebagai menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Demikianlah nota pembelaan untuk pledoi ini kami sampaikan dan dibacakan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apabila ada kesalahan dalam kata dan tulisan kami selaku kuasa terdakwa, mohon maaf. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi secara pribadi dalam persidangan hari ini, dan saya sangat bersyukur sekali atas kesempatan ini. Tidak lupa saya pun berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum Bapak Dana Mahendra SH yang saya kasihi, dan juga ucapan banyak terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman pengacara yang sudah sangat luar biasa bekerja untuk membela saya dalam agenda sidang sejak awal sampai di hari ini. Yang mulia Bapak Hakim dan juga hakim anggota yang saya hormati, saya secara pribadi mengakui kesalahan yang saya lakukan, dan sejak awal penangkapan sampai pemeriksaan di kantor polisi, saya sangat kooperatif tanpa ada perlawanan dalam bentuk apapun. Dan selama persidangan awal sampai hari ini, saya selalu menjaga kesopanan dan selalu jujur dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan pada saya. Semua itu karena saya sangat menyesali perbuatan saya yang bukan hanya merugikan diri saya sendiri secara pribadi, namun juga menyebabkan kesusahan yang sangat luar biasa kepada keluarga saya, terutama anak dan istri saya, dan juga adik saya serta seluruh keponakan-keponakan saya, yang dimana saya adalah kepala keluarga dan juga tulang punggung hidup perekonomian mereka. Dan selama saya menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO dan ditambah 4 bulan di dalam tahanan Polres Jakarta Utara, saya tidak dapat menjalankan kewajiban saya, dan mereka sangat kehilangan dan sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua itu membesarkan tekad saya untuk tidak lagi menyentuh narkotika, sabu, dan saya ingin pulih dari ketergantungan dan sembuh total, dan dapat menjauhi atau menolak pergaulan yang pernah menyebabkan saya jatuh dalam lingkaran setan barang haram sabu-sabu.
Dan itu semua dapat terjadi apabila saya diizinkan untuk dapat meneruskan program rehabilitasi yang terputus saat saya dirawat di RSKO selama 3 bulan. Di mana saat itu saya akan naik level program re-entry 3 bulan berikutnya, yang di mana dalam program tersebut mengajarkan saya untuk mampu survive dan menjadi duta anti narkotika di Indonesia. Yang mulia yang saya hormati, dengan adanya keterangan dari saksi ahli dan tim asesmen BNN bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang sedang sakit dan harus dirawat sebagai pasien rehab. Menunjukkan bahwa pasal 127 yang paling pantas diberikan sebagai putusan dalam kasus saya dan kembali dirawat di RSKO, dan bukan pasal 112 di mana saya harus menjalani tahanan penjara karena saya bukan pengedar atau residivis, melainkan saya adalah korban yang ingin sembuh dan kembali menjadi tulang punggung keluarga dan juga menjadi manusia yang berguna sebagai duta anti narkoba dan yang berperan untuk menjadi penyelamat anak bangsa pecandu narkotika. Yang mulia yang saya hormati, saat ini adik perempuan saya satu-satunya sedang sakit keras. Ini informasi yang saya tambahkan yang mulia, dan harus dirawat di rumah sakit. Adik saya adalah seorang janda dari yang mempunyai 6 orang anak. Mereka sangat membutuhkan saya dan saya ingin sekali dapat mencepat kembali dan dapat menolong mereka sebagai tulang punggung keluarga dan juga untuk anak-anak saya. Mohonnya sekiranya pembelaan saya ini menjadi pertimbangan yang mulia dalam memutuskan dengan keadilan yang seadil-adilnya untuk kasus saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih yang mulia. Baik. Kita mengingatkan kembali di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu penetapan di awal tahun pembuatan undang-undang. Sekarang sudah ada undang-undang yang ditetapkan di Nomor 3 dan Nomor 4 dalam edaran Mahkamah Agung itu harus tahun 2010 yang 2011, ya kan? Intinya di situ menegaskan dan menguatkan bahwasanya bulan-bulanan harus rehab, jadi tidak harus dilakukan. Gitu. Jadi kita mengingat ke sana, ya mudah-mudahan kawan-kawan artis yang sudah bergantungan cepat-cepatan rehab. Karena apa? Mendaftarkan diri fan-fan aja kok, nggak masalah, nggak akan di penjara. Intinya jangan sampai dia ditangkap terus rehab. Yang lebih baik kan harus kayak itu tadi, sebelum ditangkap rehab dulu, gitu kan, untuk mengobatin dirinya. Jangan sampai babak belur kayak seperti saat ini kan, jadi dunia, ya kan, tenaga, pikiran, keluarga, psikis dan semuanya kan, ya dikorbankan gitu. Jadi untuk teman-teman artis yang lainnya ya mudah-mudahan hal ini tidak berdampak kepada yang lainnya, ya kan, tidak ikut-ikutin yang lain. Intinya lebih baik kalau memang pecandu beneran ya, sudah nyandu nih. Lebih baik mendaftarkan diri di BNN untuk diobati atau mendaftar diri di ini, iya. Kalau nggak gitu ketangkap jadi bulan-bulanan, gitu kan. Jadi itu aja saran saya ya. Jadi kita tetap mengarahnya ya, mudah-mudahan dengan harapan kami untuk Pak Jaksanya yang terhormat sudah bagus. Ya saya terima kasih sudah menghilangkan pasal yang 112 ya. Pemintanya Pak Uki ya. Jadi ke 127 ya saya terima kasih banget. Ya intinya kita mengarahnya ke sana karena tidak dipungkirin Bang Geri ini sudah dikirim dan dirujuk diantarkan sendiri oleh BNN. Oleh Polres untuk diantarkan ke RSKO untuk menggunakan pengobatan gitu. Jadi sudah selama 3 bulan dan dia dijemput kepolisian untuk didakwakan dengan pasal 112 dan sekarang pembuktiannya kan 112 sudah ada. Jadi kita memang berterima kasih kepada Pak Jaksa penuntut umum. Intinya mudah-mudahan untuk replik-repliknya nanti ya maksimal lah, kita minta kebijakan aja. Saya tambahkan ya syukur alhamdulillah kemarin pada waktu tuntutan jaksa itu dikenakan 3 tahun. Ya memang 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Itu gede loh Pak. Iya, nah tapi dalam hal ini kan kita melihat bahwa ini harus direhab. Yang penting bagaimana cara memutuskan. Ya harusnya bisa hakim ini. Nah yang terpenting ya mengenai narkoba ini, kami menghimbau ya, bagi para pengguna atau yang memang candu ya, sebaiknya mendaftarkanlah dirinya mendaftar ke kami juga bisa, kita juga bisa. Mau tahu nih mana katanya? Daftar ke kita juga bisa. Mana katanya? Mana katanya? Jadi nanti kita arahkan untuk mendapatkan yang namanya IPWL itu. Institusi wajib lapor. Ya, nanti dapat kartu. Dapat kali penjara kok. Dapat kartu. Nah,
kita juga punya. Nah, ya kan? Ini PWL-nya nih. Kartu PWL bahwa kita yang candu jangan diperlihatkan. Tunjukkan ke Anda aja. Ya. Nah, jadi artinya apa? Di sini kita bisa membantu ya untuk agar Mengarahkan. tidak terjerat tindak pidana. Sekali lagi Tidak saya ditangkap. katakan tidak terjerat tindak pidana. Kalau sudah punya kartu itu, hanya tinggal dia menyembuhkan, Iya. mengobati sifatnya. Kartu itu namanya kartu IPWL. Walaupun ditangkap, Bisa itu di mana aja. direhabilitasi. Tidak ada pidananya lagi. Enggak segitu nggak bisa dikerjakan dengan Memang orang lagi aparat sakit. penegak hukum. Gitu loh. Ini kan orang sakit harus sembuhkan begitu. Tapi kira-kira berapa lama bang? Kira-kira itu? untuk direhabnya kita? Rehab itu ketentuan dari pasal ya Nah, 21 paling nggak itu 6 3 bulan. bulan, 6 bulan, 6 bulan. ya, 6 bulan. Ketentuan 6 bulan. Tapi seandainya dalam 3 bulan dia sembuh, sehat benar, Itu rawat inap loh ya. Bisa. Rawat inap 6 bulan. Berobat Tapi jalan. itu bisa berobat jalan. Untuk apa? Cenderung di sana kalau sudah sehat bener kan nggak mungkin harus rehab terus kan. Kitanya bisa beraktivitas. biayanya nggak? Kebetulan pemerintah sekarang punya program kalau merehabilitasi ke Lido itu tidak ada biaya. Yang ada biaya transport buat kita. Ya, operasional lah, operasional. Jujur amat perasaan kita membela yang bayar. Iya. Dan kelanjutan sidangnya kapan lagi nih? Ini rencana ya tanggal depan, tanggal 1 ya itu Februari, yaitu dupliknya. tanggapan daripada jaksa. Gitulah. Oke kawan-kawan ya, mudah-mudahan Ya, mengenal ini. ya. Terima kasih. Ya, Ya. ya. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi apa kita mampu mendaki rasa cinta kasih dan kesungguhan, namun bila